Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa semester 1 Program Studi Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Purwakarta. Video ini dibuat untuk menyelesaikan penilaian akhir semester mata kuliah pengantar TIK dan literasi TIK dengan dosen pengampu Bapak Taufik Ridwan, STMT. Lalu apa itu Google? Google adalah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang teknologi, internet, dan online advertising. Seperti yang kita ketahui, di sekitar kita banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh perusahaan Google ini. Beberapa di antaranya yaitu Google Maps, Gmail, YouTube, Google Ads, dan lain-lain. Berikut adalah pemanfaatan aplikasi Google yang akan kami sampaikan. Yang pertama yaitu adalah pemanfaatan Google Drive. Salah satu pemanfaatan Google Drive yaitu untuk berbagi file. Google Drive dapat menjadi salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagi file dalam ukuran besar sekaligus dengan orang-orang tertentu. Dalam hal ini, orang-orang yang memiliki akses ke Google Drive kita dapat melakukan beberapa aktivitas seperti melihat, memberi komentar, dan mengedit file atau folder yang dipilih. Berikutnya, saya akan menjelaskan cara berbagi file di Google Drive. Yang pertama, buka laman drive.google.com. Lalu, pastikan Anda telah login dengan akun Google masing-masing. Kita tunggu dulu. Kemudian, pilih dan unggah file yang Anda kirim dengan cara mengklik tombol new ini. Lalu, pilih file upload. Kemudian, pilihlah file yang Anda ingin berikan ke orang lain, lalu klik 2 kali pada file tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah PDF tentang proposal acara kegiatan. Oke, kemudian akan muncul tulisan seperti ini yang menunjukkan bahwa kita telah mengupload file yang sudah kita pilih. Lalu setelah itu kita perlu merefresh kembali drive kita, maka akan muncul file yang kita upload tadi di sini. Seperti ini. Untuk membagikannya ke orang lain, klik kanan pada file yang Anda sudah upload, lalu pilih Get Link. Maka di sini akan terdapat link yang dapat Anda copy lalu diberikan ke orang yang Anda kehendaki. Yang kedua ialah pemanfaatan Google Form. Salah satu pemanfaatan Google Form yaitu untuk membuat survei atau kuesioner dan formulir secara online. Google Form dapat menjadi alternatif yang memudahkan pengumpulan data yang banyak secara efisien serta real time. Pengguna hanya perlu mengisi formulir yang telah dibuat dengan link tertentu. Kemudian fasilitas ini juga digunakan sebagai media pembuatan formulir, pendaftaran, kemudian ada pengisian kuesioner, serta ujian sekolah dan aktivitas lain yang membutuhkan tipe data formulir. Nah, ini adalah tampilan dari Google Form yang akan kita buat. Di sini Untitled Form, kita bisa ketikkan dengan judul dari formulir kita. Misalkan kita akan membuat kuesioner penelitian, dan deskripsinya opsional bisa kita tuliskan. Nah, misalkan seperti ini, bisa dituliskan sesuai dengan tujuan dari pembuatan formulir tersebut. Nah, karena untuk pertama di sini sudah tersedia questionnya, jadi misalkan kita tuliskan, misalkan dari section yang pertama ini, biasanya kalau dari question itu ada dituliskan nama. Nah, di sini ada tipe-tipe dari atau jenis-jenis pertanyaan yang kita butuhkan. Ada short answer, ada paragraph, ada multiple choice, checkbox, dan lain-lain sebagainya. Ada date dan time juga. Nah, karena nama ini
kita membutuhkan short answer. Biasanya dia akan otomatis, misalkan kita tuliskan dengan tanggal, misalkan kita tuliskan. Nah, dia akan otomatis menjadi jenis pertanyaannya itu that. Nah, di sini di question yang pertama kita bisa tambahkan gambar. Di sini ada bisa menambahkan gambar seperti ini. Kemudian kita juga bisa kalau kita mengaktifkan tombol require, berarti nanti dari si responden tuh harus menjawab atau harus mengisi dari kolom pertanyaan yang ini. Dan ini ada tombol delete dan duplicate. Untuk beralih ke pertanyaan yang kedua, kita bisa menggunakan ini, add question. Misalkan kita klik ya. Dan question yang kedua yaitu ini adalah tanda dari require. Jadi pertanyaan nama ini harus diisikan oleh respondennya. Dan yang kedua, misalkan kita membutuhkan data name, kita aktifkan kita aktifkan tombol add section. Jadi fungsinya itu, kalau yang ini adalah section pertama, itu halaman pertama, nanti untuk beralih ke selanjutnya kita klik next. Nah, ini continue to next section bisa diganti oleh go to section 2 misalkan. Nah, di sini belum ada question, jadi kita tambahkan dulu add question. Ini misalkan kita membutuhkan tombol ini kita pakai yang multiple choice. Option pertama misalnya ya, kemudian yang kedua misalkan tidak, dan ya karena kita membutuhkan bisa iya atau tidak. Nah, mungkin nanti bisa ditambahkan juga dengan other seperti ini. Jadi bisa diisikan oleh responden sesuai misalkan ada pernyataan yang tidak disediakan oleh peneliti. Kemudian pertanyaan kedua. Nah, di sini misalkan kita juga pakai di sini kita pakai linear scale. Misalkan kita ingin menambahkan gambar, nah kita boleh klik ini dan browse, kita cari gambar yang ingin kita gunakan. Nah, ini saya sudah menyiapkan gambarnya. Misalkan kita bisa ganti temanya itu pakai ini, bisa pakai ini, misalkan ada gambarnya. Leadernya akan ada gambar ini. Kemudian ditentukan warna yang ini ya. Beralih ke settings. Jadi di settings ini kita akan membuat pengaturan pada formulir yang akan kita bagikan. Request editing, di sini saya tidak menggunakannya, dan limit untuk menggunakan satu kali saja. Dan di sini karena saya menggunakan email kampus, jadi restrict to user in UP. Jadi di sini tidak silakan. Kita sudah menyelesaikan semuanya. Lalu kita klik send. Dan misalkan di sini kita akan menggunakan email, bisa lewat email, bisa lewat link, atau dari link yang panjang ini bisa kita sedikitkan dengan checkbox
klik checkbox shorten URL-nya, dan ini sudah. Kemudian kita klik copy, dan kita bisa langsung membagikan kuesioner ini kepada yang ketiga, pemanfaatan Google Sheet. Salah satu pemanfaatan Google Sheet yaitu untuk menampilkan hasil rekapan Google Form yang telah diisi. Google Sheet memungkinkan pengguna untuk membuat dan memformat spreadsheet dan kolaborasi dengan orang lain secara online. Pengguna dapat memilih pengguna lain untuk dapat melihat, mengedit, dan mengomentarinya. Untuk itu, marilah kita bersama-sama melihat tutorial yang berikut ini. Sudah ada responsnya, sudah ada 2, kita klik. Nah, ini adalah contoh, semua sudah ditampilkan. Untuk menampilkan hasil rekapan formulir ini atau kuesioner ini, kita klik icon Google Spreadsheet ini, kita klik. Nah, ini adalah tampilan dari Google Spreadsheet, dan di sheet ini, di Google Spreadsheet ini memudahkan kita untuk berkolaborasi. Misalkan orang lain dapat dengan mudah mengedit, menambahkan, atau segala macam terhadap data yang ada di spreadsheet. Kita hanya tinggal mengatur siapa saja yang dapat mengedit, yang dapat spreadsheet ini juga ditampilkan waktu real time-nya. Jadi kita mengetahui jam dan tanggal dari responden mengisi dari formulir kita tersebut. Misalkan kita ingin share dari kuesioner ini, kita klik share. Misalkan kita inginkan dengan link atau dengan yang email UPI aja, dan kita pakai. Nah, di sini sudah ada linknya, dan kita tinggal copy link dan bagikan ke orang yang kita tuju. Dan keempat yaitu pemanfaatan Google Docs. Salah satu pemanfaatan Google Docs yaitu untuk menyusun dokumen berbasis kata secara online. Karena fungsinya tersebut, Google Docs menjadi salah satu tools yang paling sering digunakan oleh pekerja kantoran. Selain itu, Google Docs juga dapat memudahkan pekerja kantoran untuk melakukan perbaikan dokumen serta mengeditnya oleh orang lain, baik melalui email untuk pengiriman atau hanya perlu memberikan URL Google Docs Anda dan memberikan izin untuk mengedit dokumen tersebut. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana membuat dokumen di Google Docs. Pertama, masuk ke akun Drive Anda, lalu pilih New, pilih Google Docs, lalu pilih Blank Dokumen. Maka akan muncul sebuah lembaran kosong yang nantinya kita isi sesuai dengan apa yang kita mau. Penggunaan Google Docs. Untuk penggunaan Google Docs sendiri tidak jauh berbeda ketika kita menggunakan Microsoft Word. Bedanya yaitu kita tidak perlu menginstal program ke dalam desktop karena seperti aplikasi Google lainnya, Google Docs merupakan aplikasi berbasis web sehingga kita hanya memerlukan internet untuk menggunakan aplikasi tersebut. Di samping penggunaan yang cukup mirip dengan Microsoft Word, Google Docs memiliki beberapa fungsi spesifik seperti yang pertama yaitu adalah Reset. Reset merupakan salah satu fasilitas yang disediakan Google Docs untuk mencari bahan referensi yang sesuai dengan topik materi yang kita tulis. Untuk mengaksesnya, Anda hanya perlu menekan Ctrl plus Alt plus Shift plus E. Yang kedua yaitu Voice Typing. Voice Typing merupakan fasilitas canggih yang dapat mengubah verbal audio menjadi sebuah tulisan dalam bentuk rangkaian kata atau kalimat. Fitur ini menggunakan mikrofon pada device kita yang kemudian akan dikonversikan menjadi kata-kata. Untuk mengaksesnya, Anda perlu menekan tombol Ctrl plus Shift plus S atau ke menu Tools lalu pilih Voice Typing. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara berbagi dokumen kita ke orang lain. Pertama, kita perlu merename dokumen kita terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian klik Enter. Setelah itu, di pojok kanan terdapat
tombol share, lalu kita ketik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita berikan link yang sudah kita copy ke orang yang ingin kita beri akses. Cara yang lainnya yaitu dengan menggunakan email. Pertama, kita cari dulu email orang yang ingin kita berikan akses. Seperti misalkan di sini kita, oke, ini udah ada auziamumtaz@upi.edu. Oke, di sini kita ketik saja, lalu kita pilih akses seperti apa yang diberikan ke orang tersebut. Di sini saya memilih editor, lalu klik send. Di sini telah muncul tulisan person added. Kita klik kembali share-nya. Nah, di sini sudah muncul ya Auzia Mumtaz sebagai editor. Maka orang tersebut dapat mengedit dokumen kita karena sudah kita beri akses. Oke, kami dari kelompok 11 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang telah menonton video kami. Jangan lupa like and comment, and thanks for watching.